إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وزين الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لأم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى أن الله كريم الشام بالرحمة والمغفرة يعني درجات بالجنة بسر النبي وبآله وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habiba rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala bi kitabil karim ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah dzalika wal fawzul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Wa qala Syu'ab bin Hamazawi at-tashabbuhu bi dzikrihim mustawjibun nuzular rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Baitur Rahim, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita hingga kita pada hari ini berada di hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang dan sehat walafiat, taufik, hidayah dan bimbingannya hingga kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah Ramadan, mengikuti sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita keluar daripada Ramadan nanti dalam keadaan dosa kita sudah habis diampuni, sehingga berada di hari Idul Fitri nanti kaman waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci tanpa noda, tanpa dosa. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini oleh pengurus masjid kita diminta mengisi ceramah kuliah subuh namun dengan pembacaan manakib. Biasanya manakib itu habis membaca manakib makanan, makanya biasanya hendak berbuka puasa atau imbah tarawih dan kebiasaan loh. Tapi kalau harinya pas saja, kalau kami semalam sudah hendak maghrib itu baca manakib, bisa juga habis tarawih. Sebab membaca manakib itu di mana-mana hingga makanan. Nah, coba ini kada bapak-bapak. Artinya kalau sekedar membaca manakib kada makanan, baca manakib juga ngarannya sudah ya kalau. Nah,
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Siti Khadijah atau Ummul Mukminin, ya, istri Nabi yang pertama, istri yang tercinta, istri yang satu-satunya tidak pernah dimadu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bernama Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah yang agung dan mulia. Beliau wafat seperti kita ketahui bersama itu pada hari ke-11 bulan Ramadan, yaitu 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, ya. Maka mari kita semua mengikhlaskan niat, menghusukkan hati untuk kita tabarruk mendengari pembacaan manaqib Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'sati akramin nabiyyin wa azim maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud dzis syafaatil uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil masyhud wa karimil ummahati wal abai wal judud nuhbatil alami wa sayyidi waladi adam manin taqala minal ghurari al-karimati nuruh wa abda al-kauna miladuhu wa bi'asatuh wa zuhuruh wa talahat syamsul hidayati wal irfani bimbiladi suhbihi ala kullil aqwan wa salatu wassalamu ala sayyidi sadati kamil syama'ili wa sifat zinnuril amin wa qadril azim wa siratil mustaqim wa dinil qawim wal hasabis samim wal majdil fakhim wa ala alihi wa sahabati wa azwaji wa zurriyatihi wa tabi'i min ahli millati Khadijah allati tasarrafat bi isyratihi wa sohbatihi wa fasat bi khidmatihi wa sayyidat yawma bi'asatihi wa qamat bi ta'yidihi bi da'watihi wa mu'azaratihi wa nusratihi. Amma ba'du. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah Manaqib As-Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki. Nah, jadi manaqib ini dikarang oleh Sayyid Maliki, ya. Lalu diterjemahkan oleh Tuan Guru Haji Sukri Unus Martapura, ya. Sehingga kita artinya dengan membacanya saja walaupun tidak diterangkan, kita sudah bisa memahami apa yang isi daripada manaqib Siti Khadijatul Kubra ini, ya. Jadi dengan diterjemahkan ini manaqib, kita semua mudah memahaminya, ya. Ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan fina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Kubra, istri Rasulullah SAW Sayyidul Mursalin. Khadijah Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah SAW insanul kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah, anak Zaidah bin Asam dari
Bani Amir bin Lu'ay bin Walid. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah telah menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah At-Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra, yang agung atau mulia. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Jadi tua sejak Khadijah daripada Nabi kita 15 tahun. Sehingga pada waktu perkawinan itu Siti Khadijah berumur 40 tahun, Nabi kita berusia 25 tahun. Nah cuma Siti Khadijah walaupun 40 tahun, agak tua 15 tahun, namun beliau seorang bangsawan. Kemudian dia seorang kaya raya, yang mana diterangkan dalam kitab itu 2/3 tanah kekayaan Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. 2/3 kekayaan tanah Mekah itu ampunnya Siti Khadijah. Orangnya orang bangsawan, kemudian pengusaha yang kaya raya sukses, tambah pulang beliau orang Arab yang terkemuka, orang Arab bangsawan yang mulia. Kecantikannya semakin bertambah-tambah dengan kekayaan dan bangsawannya beliau tersebut. Kemudian dengan keberkahan mukjizat Nabi pula, nah sehingga waktu pernikahan dan perkawinan beliau ini persis ibarat pinang dibelah dua, seimbang. Kada kelihatan tuha karena cantik memang dan bangsawan serta orang kaya raya. Nah ini luar biasa. Jadi dan dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan ataupun secara kelompok atau secara umum. Khadijah dibandingkan wanita-wanita yang ada dalam dunia, beliau adalah ibarat pohon yang tinggi yang memiliki kemuliaan, ibarat intan mutiara yang penuh cahaya berkilau. Khadijah pemimpin kaum perempuan dalam surga. Allahumma ansurna fa'ad ridwani 'alaiha wa middana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan dunia dan akhirat. Maka sampai kabar dakwah Nabi kepada beliau, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Khadijah langsung meyakini
bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung. Sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangan Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi SAW pergi ke negeri Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya. Ini laki-laki, Maisarah inilah, bukan bibinian, bukan. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama dengan Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantu dan melayaninya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpatik dan mahabbah kecintaan, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, waktu rahib pendeta ini melihat, nah, Nabi yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Siapa orang? Tuh, yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini, siapa dia? Itu siapa? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Dulu kan sebelum membawakan dagangan Siti Khadijah itu Nabi sudah pernah ikut berdagang dengan paman beliau ke negeri Syam. Nah, waktu itu Nabi ini singgah di sebuah pohon kayu. Nah, di situ beliau, pohon kayu ini sujud kepada Nabi. Kayu ini sujud. Datang pendeta menanyakan siapa itu orang. Ujar Abu Talib, dia itu anakku. Dia itu anakku. Nah, lalu pendeta bahar itu kasar orangnya juga, karena agama yang dipegang masih tetap agama yang asli, baik pun itu agama Yahudi maupun agama Nasrani yang masih berpegang kepada kitab aslinya. Ujar si pendeta, bukan, ini tentu bukan anak engkau.
Yang betul aja, coba katakan. Benar, dia ada anak keponakanku, anak saudaraku. Nah, lalu siapa namanya? Dia bernama Muhammad. Lalu kata si pendeta bahwa apabila suatu hari ada seseorang yang duduk di bawah pohon kayu ini dan kayu itu bersujud kepadanya, maka itu orang adalah Nabi akhir zaman. Wahai Abu Talib, jaga keponakan engkau ini, jangan sampai diganggu oleh orang-orang ahli kitab, oleh orang-orang pengikut agama Yahudi maupun Nasrani. Pelihara dia, jaga dia. Nah, andai saja artinya aku panjang usia dan menemui ketika dia mendapatkan wahyu diangkat jadi rasul, aku akan membantu dia dan menyebarkan agamanya. Nah, pohon itu ada di negeri ini, nah, Jordania, antara Palestina dengan Jordania itu ada. Nah, pohon kayunya tuh umurnya lebih sudah 1500 tahun. Dan alhamdulillah saya pada tahun 2018 sempat ke pohon itu. Pohon itu kelihatan kayu mati, tapi kalau kita ambil rantingnya bergetah, hidup, cuma kada berdaun aja. Nah, itu umurnya lebih 1500 tahun. Nah, di situ Nabi kisahnya beristirahat 6 pohon kayu dan bersujud kepada beliau. Nah, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram, ujar Maisarah. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berbisa? Maisarah menjawab, tidak, benar. Benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman dengannya. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah SAW dengan seorang laki-laki terjadi perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah demi nama berhala Lat dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya, jadi dengan kalimat Lat dan Uzza. Aku tidak akan bersumpah dengan membawa nama Lat dan Uzza. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu, wahai Muhammad, dan pendapat yang benar adalah pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, berkata kepada Maisarah, demi Allah, adalah seorang nabi. Ini laki-laki, demi Allah, dia adalah seorang nabi. Ujar orang tadi mengatakan kepada Maisarah bahwa ini Muhammad yang dia tidak mau bersumpah dan menyebut nama Lat dan Uzza. Demi Allah, ini dia seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia. Dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaunginya Nabi, tidak kepada yang lain. Di saat hari yang cerah atau tengah hari, awan menaungi Nabi sehingga beliau tidak kepanasan. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat 2 orang malaikat menaungi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunain, penghulu 2 alam, alam jin dan manusia. Allahumma ansurna ba'da ridwani 'alaiha wa middana Allahumma bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi. Khadijah tahu ini manusia agung, manusia mulia yang bernama Muhammad ini. Namun kemuliaan Nabi ini ditaruh disembunyikan Khadijah dalam lubuk hatinya, sehingga benih mahabbah, rasa cinta tertanam dalam diri beliau. Apalagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah, di antaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi, dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilakunya Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis, sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya Nabi dan besar kepercayaannya atau amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuat suatu keyakinan yang mantap dalam hati Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi besar Muhammad SAW. Jatuh cinta sudah Khadijah dengan Nabi dengan cinta yang luar biasa, sehingga terbayang, terlihat kalau bisa lagi melupakan Nabi kita SAW, karena benih cinta sudah betul-betul masuk mendalam ke dalam jiwanya Siti Khadijah. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Banyak orang-orang kaya, orang-orang bangsawan nang sudah berdatang melamar Khadijah nih, tapi ditolak beliau. Nah, begitu tertanam kecintaan dengan Nabi, nah kadang-kala lagi melupakan, so terbayang, terlihat, hanya bahkan terbawa dalam mimpi. Orang jatuh cinta, namun mencintai kekasih Allah ini ibadah yang paling besar pahalanya. Allahumma ansurna ba'da ridwani 'alaiha wa midna bil asrar allati awdataha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim 'ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah
untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zakir Amin, penghulu anak cucu Nabi Adam sekalian. Kemudian Rasulullah SAW yang agung dilamarnya, dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran. Keagungan budi pekertimu. Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Nafisah bagi Nabi, apa yang menegah kamu daripada kawin, wahai Nabi, wahai Muhammad? Apa yang menghalangi engkau sehingga engkau kada berbini? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu sekitar kada berduit, kada berharta, kayak bahan nak bayar mas kawin. Maka berkata Nafisah, maka jikalau engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian, bagaimana? Nabi berkata, siapa orangnya? Nah, engkau maksudku siapa? Orangnya kaya, lagi cantik, serasi luar biasa, siapa dia? Nabi SAW menjawab, dia adalah Khadijah. Kemudian Nabi pun menerimanya. Nah, jadi bibiliannya yang melamar ya Allah. Nah, perempuannya yang melamar Nabi, Allahumma ansurna ba'da ridwani 'alaiha wa midna bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim 'ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Dan sesungguhnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW semacam persetujuan, maka menikah dengan Khadijah ada satu langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya meminta persetujuan, yang bermusyawarah kepada paman-paman Nabi yang mulia, dan mereka mendukung kata-kata itu. Maka Hamzah maju ke depan untuk berbicara kepada paman Khadijah. Ada yang mengatakan kepada bapaknya Khadijah. Sedangkan menurut pendapat yang sahih, bapaknya adalah Khuwailid, telah meninggal sebelum peristiwa perang Badar. Kemudian maka tokoh terkemuka Quraisy hadir memenuhi Abu Talib. Nah, dan Abu Talib yang menjadi juru bicara pada saat itu dan membaca khutbah, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ibrahim Ismaila wa dan wa unsuri mudar wa ja'alana habnata baitihi wa waswasahu haramihi wa ja'alna baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alna hukama 'alan nas summa inna ibna akhi hadza Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa raja bihi fa in kana fil mali qalla pada mala zillun zailun wa amrun ha'il. Bermula Muhammad adalah orang yang sudah kamu ketahui akan kerabatnya, dan sesungguhnya ia meminang akan Khadijah binti Khuwailid dan memberi baginya mas kawin sekian, dan ia Muhammad demi Allah akan menjadi berita besar. Kemudian berdiri Waraqah bin Naufal, maka berkata dan berkhutbah. Langsung artinya aja kita baca, panjang khutbahnya. Saksikanlah atasku wahai jemaah Quraisy, bahwasanya aku sesungguhnya mengawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan jujuran 400 dinar. 400 dinar.
Satu dinar itu 4 gram seperempat. Satu dinar itu 4 gram seperempat. Ini 400 dinar. Berapa banyak? Banyak benar lah. Berapa gram gitu? Nah kemudian berdiam ia. Maka berkata Abu Talib, sungguh aku suka dan lebih senang jika ucapanmu itu disertai juga oleh pamannya Khadijah. Maka berkatalah paman Khadijah, saksikanlah wahai jemaah Quraisy bahwasanya aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, dan itu semua disaksikan oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Dan tersebut dalam sirah ini, sirah Ibnu Hisham, bahwasanya Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberi jujuran akan Khadijah 20 unta yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan 12 uqiyah emas. Uqiyah itu nama satuan berat emas bangsa Arab dahulu. Ini tidak bertentangan dengan yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal tadi, karena mungkin saja kedua macam riwayat itu bisa dikumpulkan antara keduanya, atau salah satu adalah jujuran, sedangkan yang lain adalah hadiah dari paman Nabi Abu Talib untuk Khadijah, atau Rasulullah SAW sendiri menambahkan sebagai jujuran kepada Khadijah atas pemberian pamannya, sehingga semuanya disebut sebagai jujuran. Allahumma ansurna ba'da ridwan 'alaiha wa amidna bil asrar allati audataha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ringkasnya kawinlah Nabi kita dengan Siti Khadijah. Nah ini Siti Khadijah ini istri pertama, istri yang dari beliaulah Nabi kita menurunkan zuriat para habaib syarifah sampai hari kiamat. Nah jadi Nabi kita ini cinta kepada Siti Khadijah ini ya cinta yang abadi. Artinya kada sebatas berbulan madu aja cinta dan kasih itu, tetapi sampai akhir hayat Siti Khadijah, sampai akhir hayat Siti Khadijah, ya Nabi sendiri yang turun ke kuburan mengangkat jenazah Siti Khadijah pada saat itu. Ini luar biasa, artinya sangat istimewa seorang perempuan yang begitu meninggal dunia, suaminya sendiri yang mengangkat jenazahnya, memasukkan ke dalam liang lahat dan penuh cinta kasih sayang, luar biasa. Dan ini beliau lakukan untuk istri beliau pertama yang bernama Siti Khadijah Kubra, luar biasa. Siti Khadijah ini beliau sudah wafat, tapi cinta sayang Nabi kepada Siti Khadijah tetap terukir segar, ya, sampai Nabi menikah dengan Siti Aisyah, dan kerap kali Nabi menyembelih kambing. Misalkan ujar Nabi, wahai Aisyah, ini berikan ini paha kambing kepada kawan Khadijah yang ada di gang anu. Ini antarakan paha kambingnya lagi kepada kawan Khadijah yang ada di anu. Dibagi-bagi oleh Nabi mengantari kawannya Khadijah. Jadi setiap kali seringkali beliau menyembelih kambing, saya teringat dan istri beliau dikirim makan daging kambing untuk memberi kawan-kawan Khadijah. Sampai pada akhirnya Siti Aisyah berkata, ujar Siti Aisyah, kerja lagi kah perempuan dalam dunia lain pada Khadijah? Maka Khadijah terus senang diucap, bukankah Allah sudah menggantikan seorang wanita yang jauh lebih sempurna, lebih hebat, cerdas, muda, perawan, cantik, yaitu aku ini gantiannya jauh lebih hebat pada Khadijah. Bukankah Allah sudah menggantikan Khadijah itu dan perempuan yang lebih istimewa, lebih cantik, perawan, lebih cerdas, yaitu aku ini? Langsung berubah wajah Nabi merah. Ujar Nabi, demi Allah
Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan siapapun. Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman di saat mana orang-orang sedang ingkar kepada Allah dan mendustakan aku. Khadijah, dia adalah istri, dia adalah istriku yang dari dia Allah Ta'ala jadikan zuriat-zuriatku. Jadi para habaib, para syarifah itu kan anak oleh Siti Fatimah, cucu Siti Fatimah. Siti Fatimah sendiri adalah anak Rasulullah dan Siti Khadijah. Nah, jadi zuriat Nabi sampai ke hari kiamat itu adalah turunan daripada Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Jadi karena gantiannya Siti Khadijah ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian kita mendapatkan keberkahan dari Allah dengan kita membaca manaqib Ummul Mukminin Siti Khadijatul Kubra. Nah, jadi kalau misalkan hendak mahauli sidin itu pas di bulan Ramadan, misalnya di hari ke-10 menuju malam ke-11, tarik ke-11, atau terserah aja, yang penting di bulan Ramadan. Dulu ulun ingat masih hidup Allah yarham Abah Bipaha sebagai sahabat ulun Jasidin Ustadz di Jeddah itu. Jasidin orang kada bina kalihatan, kada begawi, nang kada beuyuh-uyuh awak tuh kada Jasidin. Tapi coba lihat orang Jeddah tuh Jasidin, sugih, kaya. Napa amalan orang Jasidin? Lu ingat benar Jasidin Madinah Salong kita membaca manaqib Siti Khadijah tiap bulan membaca manaqib Siti Khadijah. Tanggal 11 bulan Arab baca manaqib Siti Khadijah. Bulan apakah? Apalagi bulan Ramadan tuh langsung awalnya. Nah, itu jadi amalan orang, makanya berkah usahanya, rezekinya berlimpah ruah. Kadang-kadang kan uyuh ada jadi orang berusaha di Jeddah itu. Cuma amalan orang baca manaqib Siti Khadijah. Jadi alhamdulillah kami beri umrah dan hari Jumat tadi sempat ziarah ke makam Siti Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la ya, di Ma'la, ke makam kubur sahabat Syekh Maliki, Syekh Amin Qutbi, ya, ada makam Syekh Maimun Zubair, ya, Nawawi Al-Bantani, alhamdulillah. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan karena waktu kita masuk waktu isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa sa'ira a'malina wa tam taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.